Hari dan hari berganti, bulan demi bulan sudah terlewati. Kini, kandungan Sea sudah menginjak 8 bulan. Di mana, perutnya sudah semakin terlihat sangat besar. Semenjak kepindahannya di kota ini, Zain turut membantu bekerja perusahaan miliknya sambil mengisi waktu kuliahnya. Sejak awal mereka pindah, tak ada masalah yang menimpa mereka. Walau sesekali, Sea dan Zain mengalami selisih paham. Zain. Sea mencari keberadaan Zain di rumahnya, ia sedikit kesulitan membawa perutnya yang terisi 3 calon anak mereka. Langkah Sea terhenti saat melihat Zain yang sedang berada di dapur tengah membuat sesuatu. Perlahan, pria itu berbalik dan menunjukkan 2 piring nasi goreng yang baru saja dirinya buat. Sudah bangun cintaku. Duduk dan makanlah, semalam kamu ingin aku memasakkan untukmu bukan? Zain meletakkan 2 piring nasi goreng itu di atas meja makan. Selanjutnya, ia mengambil piring lain dan memindahkan nasi goreng yang tersisa. Dengan pelan, Sea menarik kursi dan menarik salah satu piring untuknya dengan senyuman mengembang. Sea melahap nasi goreng buatan suaminya itu. Enak, seperti biasanya. Puji Sea. Zain tersenyum, ia mencuri kecupan singkat di pipi sang istri yang semakin berisi karena kehamilannya. Habiskan, aku ingin membangunkan Azril dulu. Pamit Zain. Sea menganggukkan kepalanya, ia kembali melahap nasi goreng buatan Zain. Tak lama, Daisy datang menyusul. Wanita parubaya itu meraih segelas air dan meminumnya hingga kandas. Melihat nasi goreng yang tersedia, Daisy sudah tahu itu buatan siapa. Sea, Zain sudah lelah kuliah dan sibuk di kantormu. Jangan suruh dia masak lagi. Kasihan dia pasti capek. Tegur Daisy pada putrinya itu. Belakangan ini nafsu makanku buruk ma, kalau bukan Zain yang masak, aku hanya makan sedikit. Aku tidak memintanya, dia sendiri yang menawarkan. Bela Sea. Iya, mama tahu. Tapi, paksakan makan saja. Apa kamu gak kasihan lihat dia kecapean? Belum lagi sekarang kamu lebih sering di rumah daripada di kantor. Zain bekerja sendiri, ia baru masuk ke dalam dunia bisnis yang begitu berat untuknya. Belum lagi jadwal kuliahnya yang super padat. Kalau mau nasi goreng, bilang sama mama. Akan mama buatkan persis seperti masakan Zain. Sea mengangguk singkat, ia tak lagi menjawab mamanya itu. Tak lama, Zain datang dengan Azril di gendongannya. Anak itu masih terlihat mengantuk, sebab malam tadi harus begadang karena hari ini ada ujian di sekolahnya. Zain pun mendudukkan Azril di sebelah Sea, ia meraih sepiring nasi goreng dan meletakkannya di depan anak itu. Makan ya, abis ini siap-siap ke sekolah. Titah Zain. Azril mengangguk lesu, ia menyendokkan nasi goreng itu ke dalam mulutnya seraya terkantuk-kantuk. Melihat itu, Zain hanya bisa tersenyum tipis. Zain, besok gak usah masak lagi. Biar mama aja yang masak. Ujar Daisy yang mana membuat Zain beralih menatapnya. Gak apa-apa ma, sekalian juga. Kebetulan, hari ini aku tidak ada jadwal di kampus. Hanya ada beberapa kerjaan saja di kantor. Terang Zain. Iya tapi. Gak apa-apa mah, kalau aku capek aku akan istirahat. Aku lagi senang menambah ilmu baru di dunia bisnis. Sekalian kan, aku belajar di kantor cabang. Selanjutnya, aku akan membuat perusahaan sendiri. Memangnya, mama gak senang menantu mama ini punya pengalaman yang banyak. Lagian, apa mama gak kasihan lihat perut Sea sebesar itu tapi masih capek bekerja? Terang Zain. Daisy menghela nafas pelan, ia selalu tak bisa menjawab pembelaan menantunya itu. Semuanya pun lanjut makan, tanpa menyadari jika ada yang kurang. Sea sadar lebih dulu, tak biasanya ruang makan sesunyi ini. Tatapan matanya beralih menatap ke arah Azril yang masih fokus makan. Azril. Kai mana? Seru Sea dengan mata membulat sempurna. Iya, aku lupa. Tadi dia ada di depan, main sama si kambing.
Sebentar, aku panggil dia. Zain beranjak berdiri. Pria itu segera menghampiri Kai yang sedang bermain di depan rumahnya bersama anak seumurannya yang merupakan anak tetangga sekitar. Langkah Zain terhenti setibanya di depan gerbang, ia berkacak pinggang seraya mencari keberadaan putranya. Tak lama, Kai muncul dengan anak sebayanya seraya menggendong masing-masing hewan mereka. Bedanya, Kai memakai kain gendong yang tadi pagi Zain buatkan. "Kai!" teriak Zain. Sudah dipanggil itu. "Besok minta belikan gendongan, kayak punya bundaku. Biar si sapi bisa dibawa gini," ujar teman Kai seraya menunjuk ke arah kucingnya yang ada di gendongannya. Nanti Kai minta Dedi belikan." Kai melambaikan tangannya pada temannya sebelum berjalan menghampiri Zain. "Ayo, sarapan dulu," ajak Zain. Kai mengangguk, ia menurunkan kambingnya yang bertambah berat. Sebenarnya Kai sudah tak bisa menggendong kambingnya lagi, tapi anak itu memaksa dirinya sendiri. Jadilah, kambing itu merasa tak nyaman di area kakinya yang menjuntai ke bawah ketika digendong. Setelah dilepas, dengan riangnya kambing itu berlari ke dalam rumah seakan telah hafal jika itu adalah rumahnya. Selesai sarapan dan mandi, Zain langsung memakai baju kantornya. Yah, saya baru tahu kalau suaminya itu terlihat sangat tampan ketika memakai pakaian kantor. Bahkan, terkadang saya merasa cemburu saat mata para wanita tertuju pada suaminya. Namun, ia yakin Zain tak akan menggubris wanita yang mendekatinya selain sang istri tercinta. "Kamu kantor juga?" tanya Zain saat melihat istrinya tengah berdandan. "Iya, kebetulan ada pertemuan dengan klien." "Kamu nanti ikut ya, buat nemenin aku," sahut Sea. Zain mengangguk, ia sudah biasa diajak istrinya itu menemui klien. Walaupun awalnya gugup dan takut menerima respon buruk, tetapi kinerja Zain sering sekali dipuji oleh mereka. "Ayo." Sea menggandeng tangan suaminya beranjak dari kamar. Sedikit-sedikit Zain sudah bisa mengendarai mobil, hanya saja jika bersama sang istri dia tak berani membawanya karena merasa belum mahir. Jadi, kali ini Sea dan Zain hanya duduk santai karena supir yang menyetir mobil mereka. "Kapan USG lagi?" tanya Zain seraya mengelus perut istrinya itu. "Sore nanti, aku merasa gak nyaman banget belakangan ini. Mungkin karena hamil kembar 3, jadi pergerakanku terbatas. Belum lagi, setiap malam aku udah kesulitan untuk tidur. Rasanya, lelah membawa perut sebesar ini. Aduh Sea." Zain menghela nafas pelan. "Sabar ya, sebentar lagi mereka lahir. Maaf, aku belum bisa mengganti rasa sakitmu. Kamu secepatnya ngambil cuti ya, pantau urusan kantor dari rumah aja," lirih Zain. Sea menggeleng, ia mengelus rahang suaminya yang semakin terlihat tegas. "Enggak papa, wajar ibu hamil seperti ini," ujar Sea menenangkan. Mobil pun sampai di perusahaan, Zain segera beranjak turun dan membantu istrinya untuk turun dari mobil. Dengan sigap, pria itu menggandeng tangan sang istri masuk ke dalam gedung perkantoran itu. "Pagi Bu, Pak," sapa para karyawan Sea. "Pagi juga, apa klien sudah menunggu?" sahut Sea dengan senyuman lembutnya. "Sudah, kami sudah memintanya untuk menunggu. Mari, akan saya antar." Sea mengangguk, ia dan Zain mengikuti karyawan yang mengarahkan mereka menuju sebuah ruangan. Ceklek. "Selamat pagi." Sea tersenyum, ia melepas gandengan tangan Zain dan menghampiri pria baya yang sejak tadi menunggunya. Berbeda dengan Zain yang justru malah mematung di tempat, pria itu menatap tak percaya sosok pria baya yang menjadi klien istrinya. "Zain, perusahaan kita akan bekerja sama dengan perusahaan Salvatore. Kakek, Zain yang akan turun langsung dalam proyek kita kali ini," terang Sea yang membuat Zain membulatkan matanya. "Duduklah, kita bicara. Apa sudah jelas keterangan saya tentang kerjasama kita tadi?" tanya Zain seraya menatap ke arah kakeknya yang duduk di hadapannya.
Tuan Roderick tersenyum, ia mengangkat kedua tangannya dan bertepuk tangan. Ia sungguh takjub dengan penjelasan yang Zain berikan tentang kerjasama mereka. Sea pun sampai tak bisa berkata-kata, ia tak menyangka penjelasan suaminya sangat dalam tentang kerjasama ini. Keuntungan dan ide yang sangat menakjubkan. Sejauh mana kamu menolak, kamu tetap mewarisi kepintaran kakekmu ini dalam dunia bisnis. Puji Tuan Roderick. Terima kasih, sahut Zain dengan raut wajah datarnya. Bagaimana kalau siang ini kita makan bersama? Ajak Sea yang mana membuat Zain menarik ujung dress istrinya. Boleh, kebetulan kakek tidak ada jadwal lagi, seru Tuan Roderick seraya tersenyum senang. Zain menghembuskan nafas kasar, ia bukan tak mau makan siang dengan kakeknya. Hanya saja, dia bingung akan mengatakan apa jika kakeknya membahas tentang keluarga Salvatore. Zain belum siap sepenuhnya bertemu mereka. Sea mengajak Zain dan Tuan Roderick ke restoran yang dekat dari kantornya. Ia segera memesan ruangan VIP agar lebih nyaman mengobrol. Sesampainya di ruangan itu, Zain langsung menarik kursi untuk istrinya dan membiarkan Sea duduk. Sementara Tuan Roderick, beliau duduk tepat di hadapan Zain. Sementara asisten yang ia bawa duduk tepat di sebelahnya. Maaf kakek bawa asisten, ujar Tuan Roderick. Tak masalah, kakek juga pasti membutuhkannya bukan? Lagian, ini hanya makan siang biasa. Iya kan Zain? Sea melirik suaminya, berharap pria itu menyahuti apa yang dia katakan. Zain tersenyum tipis seraya mengangguk, ia cukup merasa canggung saat ini. Agar mencairkan suasana, Sea segera memesan beberapa menu yang mungkin akan disukai oleh Zain dan juga Tuan Roderick. Kakek senang keju ya? Ternyata sama seperti Zain, dia juga suka banget sama keju, gumam Sea seraya membuka buku menu. Kai juga menyukainya. Zain dan Kai memang memiliki kemiripan soal makanan walau mereka ayah dan anak sambung. Lanjut Sea setelah ia mengingat tentang Kai. Tuan Roderick tersenyum, ia melirik ke arah Zain yang fokus memainkan ponselnya. Entahlah ia tengah berbalas pesan dengan siapa, raut wajahnya kini terlihat sangat serius. Zain, aku ke toilet dulu sebentar, bisik Sea seraya memegangi perutnya. Perlu aku antar? Tanya Zain dengan tatapan khawatir. Sea menggeleng. Tidak perlu, aku bisa sendiri, bisik Sea. Zain sebenarnya ragu, apalagi dirinya ditinggal berdua dengan Tuan Roderick. Sea beranjak pergi dengan membawa perut besarnya. Zain masih memantau kepergian istrinya sampai menghilang di balik pintu. Apa kabarmu? Tanya Tuan Roderick yang mana membuat Zain menoleh padanya. Baik, sangat baik, balas Zain. Kakek senang melihat kemajuanmu di sini. Sea sering menceritakan tentangmu. Jangan salah paham dulu, istrimu hanya menjadi penengah antara kamu dan keluarga Salvatore. Zain hanya diam, ia justru mengalihkan pandangannya dan menatap sebuah akuarium yang ada di sebelahnya. Melihat keterdiaman Zain, Tuan Roderick menghela nafas pelan. Kapan kamu siap untuk kembali? Mama kamu sangat merindukanmu Zain, ia berharap bisa menyambut kedatangan kamu di rumah. Saat lahir kamu dikabarkan meninggal, mama kamu yang paling terpukul. Seharusnya kamu membenci Davita, bukan keluarga Salvatore. Aku tak membenci siapapun, sentak Zain dengan tatapan tajam. Kalau tidak membenci, kapan kamu akan siap bertemu keluargamu? Besok, lusa, atau hari ini? Tolong, lupakan semua yang terjadi. Kita fokus ke masa depan. Perpecahan keluarga kita pasti membuat Davita bahagia karena dendamnya terbalaskan. Lanjut Tuan Roderick. Zain menghela nafas panjang. Aku justru berterima kasih Tante Davita mengambilku dan memberiku pada nenek. Jika tidak begitu, nenek akan hidup sendiri. Nenek menjadi sebatang kara karena perbuatan putramu. Aku hadir di hidupnya sebagai penebus kesalahan ayahku. Lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Ia jadi teringat akan neneknya.
senyuman neneknya yang menyambutnya ketika pulang kerja. Selalu tersenyum walau menahan sakit yang diderita. Kakek merasa berhutang budi pada nenekmu, sayangnya kami tidak sampai bertemu. Balas Tuan Roderick. Nenek orang yang paling baik yang pernah aku temui, orang yang begitu tulus merawatku sampai aku bertemu dengan istriku. Bahkan, ia meninggal setelah memastikan aku mendapat kebahagiaan yang baru. Sayangnya, nenek tidak tahu kalau aku bukan cucunya, melainkan anak dari seorang pria yang menghancurkan putrinya. Aku tidak bisa membayangkan, bagaimana jika saat itu nenek tahu asal-usulku yang sebenarnya. Apakah dia membenciku atau justru kasih sayangnya tetap padaku? Tuan Roderick terdiam, ia turut hanyut dalam perasaan yang Zain rasakan saat ini. Dilihat dari tatapan cucunya itu, memang Zain sangat menyayangi neneknya. Jujur saja, ia merasa sangat berterima kasih pada nenek yang Zain maksud. Cucunya tumbuh menjadi pria yang begitu tulus dan lembut. Walaupun tak dapat dipungkiri jika pastilah ada sedikit sifat keluarga Salvatore yang diturunkan pada pria itu. Mungkin aku akan kembali setelah Sea melahirkan, ujar Zain yang mana membuat Tuan Roderick tersenyum. Aku akan sampaikan pada orang tuamu, mama kamu pasti sangat senang dan mempersiapkan acara untuk menyambutmu. Kabarkan, kapan kamu siap kembali ke kediaman Salvatore. Tuan Roderick begitu bahagia mendengar jika Zain memutuskan kembali setelah melahirkan. Dia yakin, jika sebenarnya cucunya itu sudah mulai menerima keadaan. Permisi, maaf. Apa Anda mengenal seorang wanita hamil yang memakai dress biru? Tiba-tiba pelayan datang menghampiri meja Zain dan juga Tuan Roderick. Iya, dia istri saya, jawab Zain dengan perasaan yang mendadak merasa tidak enak. Tuan, istri Anda jatuh di toilet. Apa? Zain begitu terkejut mendengarnya, ia segera beranjak dari duduknya dan berlari cepat ke arah toilet di mana sang istri berada. Terlihat, Sea duduk seraya bersandar di dinding. Wanita itu tengah mengatur nafasnya dan sesekali meringis sakit seraya mengelus perutnya. Dengan perasaan khawatir, Zain langsung menghampiri istrinya dan mengecek keadaannya. Sea, jangan panik, bantu aku untuk berdiri, bisik Sea seraya menahan rasa sakitnya. Bisa-bisanya wanita itu tenang dalam kondisi seperti ini. Zain panik, jantungnya rasanya hampir lepas saat mendengar jika istrinya yang sedang hamil tua itu jatuh. Dengan sekuat tenaga, Zain membantu istrinya berdiri. Ia memeluk pinggang Sea dengan lembut. Zain, langsung bawa ke mobil. Titah Tuan Roderick yang baru datang menyusul. Zain mengangguk, ia membawa Sea ke mobil Tuan Roderick. Di mobil, Sea hanya bisa meremas tangan Zain yang mengelus perutnya. Yang Sea khawatirkan, bukan dirinya, melainkan 3 bayi yang ada di dalam kandungannya. Kalau sakit bilang, jangan ditahan, bisik Zain seraya mengusap kening istrinya yang berkeringat. Kalau aku teriak sakit, kamu pasti tambah panik. Tapi jujur, ini sangat sakit, cicit Sea dengan suara yang lirih. Tolong lebih cepat, titah Zain sambil menahan tangisnya. Ia menggenggam tangan istrinya dengan erat. Perasaannya kacau, jantungnya pun berdegup dengan kencang. Bertahanlah, aku mohon, lirih Zain seraya mencium punggung tangan Sea cukup lama. Sedangkan Sea, sakit di perutnya semakin menjadi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.